mari kita memasuki materi kita pada malam hari ini. Saya bukan disodorkan. Ya, ini ide dari Ibu Regina. Dia mengatakan, Romo, bagaimana kalau kita merenungkan dari Yakobus bab 4 ayat 1 sampai ayat 10. Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 10 itu punya judul perikopanya itu adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Maka saya akan share, saya punya PowerPoint. Oke, bisa dilihat ya? Bagus, Romo. Oke, baik. Kita lihat materi kita satu persatu. Kita baca dulu materi ini, ayatnya, perikopnya. Saya akan baca dulu. Yakobus bab 10 ayat 1 sampai ayat 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepada. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita lihat masuk dalam materi kita, pendahuluan. Kita pada umumnya manusia membutuhkan seorang sahabat, ya. Dan yang kita butuhkan itu adalah sahabat yang baik, sahabat yang mengerti kita, sahabat yang juga memahami kita, sahabat yang juga siap membantu kita ketika kita berada dalam kesulitan atau kesusahan. Nah, tetapi di lain pihak ada juga orang-orang atau mungkin kita salah bergaul atau salah berteman. Kadang kita mempunyai sahabat yang memang baik kepada kita, tetapi sahabat kita yang dekat dengan kita ini bisa menyeret kita kepada kehancuran atau bisa juga menyeret kita kepada kematian. Nah, pada malam hari ini di mana perikopa Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 dengan titel atau judul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, kita akan mencoba untuk membahas ini satu persatu dan saya akan membahasnya itu per ayat.
kita mencoba untuk menafsirkan perikopa pada malam hari ini per ayat. Ayat yang pertama bunyinya adalah, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus dalam suratnya ini, dia mau mengatakan bahwa masing-masing dari umat manusia itu ada hawa nafsu. Kita diciptakan itu ada nafsu. Kita tidak bisa pungkiri. Tetapi hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kalau kita tidak bisa kendalikan, akan menjadi liar, dan nafsu yang liar, yang tak terkendali ini akan memunculkan banyak hal negatif dalam kehidupan atau diri kita. Misalnya terjadi perbantahan, perselisihan, sengketa, pertengkaran, percecokan, bahkan permusuhan. Oleh karenanya, kita semua wajib atau sebaiknya dan wajib menahan hawa nafsu. Tapi tidak hanya menahan, yang paling baik itu adalah mengontrol hawa nafsu kita. Ya, kalau kita dapat mengontrol hawa nafsu kita, ya kita memang harus mengontrolnya itu dengan rendah hati. Kita diajak untuk bisa menguasai diri kita. Kita diajak juga untuk bersabar, tidak mudah marah, tidak mudah gerasa kerusuk, ya. Dan yang paling penting itu kita diajak supaya kita itu bisa takut dengan Tuhan, ya. Kita bisa mengontrol diri kita, hawa nafsu kita, dengan cara berdoa, rajin beribadah, ya. Kita diajak untuk mensyukuri, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tapi yang paling penting adalah menyadari bahwa hawa nafsu kita sering berteriak-teriak mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Sumber utama dari sengketa dan pertengkaran, ya, pertengkaran ini ada hubungannya dengan gereja, ya. Kita ini orang-orang yang suka bersekutu di dalam gereja. Nah, sumber utamanya itu adalah berpusat pada keinginan untuk dihormati, diakui, memperoleh kekuasaan, kesenangan, uang, ataupun keunggulan. Sadar tidak sadar, ya, dalam pelayanan kita, saya mengajak melihat dalam lingkup pelayanan gereja, ada tidak sedikit orang melayani tetapi dengan maksud-maksud tertentu, ya. Ini termasuk salah satu hawa nafsu kita, ya. Pemuasan keinginan yang mementingkan diri menjadi lebih penting daripada kebenaran dan kehendak Allah. Apabila hal ini terjadi, maka yang terjadi adalah muncullah pertikaian, ya, di mana kita saling mementingkan diri di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita. Mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya itu tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, dan mereka itu sebenarnya di luar dari kerajaan Allah, jauh dari Allah. Ya, mereka sebenarnya tidak bersatu dengan Allah. Kelihatan bersatu dengan Allah, rajin melayani, tetapi sebenarnya diri mereka itu sangat-sangat jauh dari Allah. Kita lihat selanjutnya ayat 2 dan ayat 3. Di situ berbunyi, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ayat ini, frasa ini sebenarnya mau menyampaikan secara kiasan tentang kebencian, ya. Bandingkan Matius bab 5 ayat 21 sampai ayat 22.
Ya, di situ Yesus berkata kepada para murid tentang jangan membenci. Kadang kita suka membenci. Sorry. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita berdoa, ya. Dalam doa kita itu, kadang sadar tidak sadar itu kita ada bau-bau balas dendam gitu ya. Mungkin kata-katanya baik sih sebenarnya. Jadi kita berdoa ada bau-bau balas dendam, tapi kata-katanya kelihatannya baik, bagus sekali. Ya, sadar kita tidak sadar kadang kita berdoa, Tuhan, aku mengampuni dia. Ya, dia orangnya begini-begini, aku ampuni. Dia orangnya judes Tuhan. Ya, tapi aku ampuni. Nah, mulai ada kata-kata tertentu yang keluar. Ya, kalau berdoa mengampuni orang kepada Tuhan, ya doalah secara tulus. Tuhan, aku mengampuni dia, walaupun hatiku sakit. Selesai. Tidak perlu cari alasan. Kadang kan kita cari-cari alasan. Yang paling terasa itu adalah dalam pengakuan dosa. Ya, seolah-olah kita itu baik kalau dalam pengakuan dosa itu, Tuhan, uh, saya itu berusaha mengampuni dia. Ya. Dia orangnya begini, 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 begini. Ya, dalam pengakuan dosa itu yang dilakukan Tuhannya dosa. Tidak perlu ngomong dia begini, begini, begini. Nah, jadi seolah-olah mulai ada pembenaran lagi. Nah, apabila kita perhatikan, ya, kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, kita mendapati atau melihat bahwa Yakobus itu mengingatkan kita bahwa kita semua ini memang sudah berdoa, namun doa itu kadang tidak memberikan sesuatu kepada kita, ya, tidak memberikan apa-apa kepada kita. Kita tidak mendapat berkat dari Allah, dan Yakobus mengingatkan kita karena kita itu salah berdoa. Ya, dengan kata lain, kita itu melakukan suatu keliruan di hadapan Tuhan dalam berdoa. Kenapa? Sebab ketika kita berdoa, kita tuh kan sering meminta kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku hari ini pengen punya mobil baru nih, ada keluaran baru nih. Aku pengen rumah baru, Tuhan. Kita sadar tidak sadar itu kita meminta, bahkan sadar tidak sadar kita bahkan memerintah Tuhan loh. Bahkan memaksa Tuhan loh. Tuhan, kok Tuhan tidak mendengar doa saya sih? Tuhan kok kayaknya cuek dengan saya. Nah, mulailah di situ, ya. Kita itu mulai komplain kepada Tuhan, bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Nah, kita itu minta sesuatu, itu hanya ingin memuaskan keinginan kita, ya, keinginan nafsu-nafsu kita, ya. Kadang kita minta kekayaan, bla 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 bla. Bahkan mungkin juga kita menyerahkan perusahaan kita, usaha kita kepada Tuhan. Tuhan, hari ini serahkan deh usahaku kepadamu. Ya, aku percaya deh sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa memberikan saya hasil yang berlipat-lipat. Wah, setelah itu dapat hasilnya ya hidup foya-foya lah, pesta pora lah. Mungkin kalau sudah lupa sampai mabuk-mabukan lah. Ya, sadar tidak sadar akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Karenanya Tuhan tidak mendengar atau tidak melawan atau menjawab, bahkan memberkati dan mengabulkan doa-doa kita. Ya, karena yang kita minta itu demi untuk kepentingan kita, demi memuaskan hawa nafsu kita. Ya. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah hanya mendengarkan doa orang yang benar. Ya, di situ ada Mazmur. Mereka yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan rendah hati. Ya, Lukas bab 18 ayat 4 itu itu kisah tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang orang Farisi itu dia dengan bangganya mengatakan kepada Tuhan, aku sudah berdoa, puasa, bla 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 bla.
Tetapi orang Farisi itu, seorang pemungut cukai itu berdiri jauh, dia hanya mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa. Selesai. Ya, doanya itu saja. Dan justru orang ini dibenarkan. Dan mereka yang meminta sesuai dengan kehendaknya. Jadi, kalau kita berdoa itu minta ya kuasa kita. Tetapi mari kita minta sesuatu, tapi seturut kehendak dia. Seperti Maria, ya, kita bisa mencontoh atau meneladan Maria. Tuhan, terjadilah padaku seperti kehendakmu, ya. Atau Yesus di Taman Getsemani pada malam terakhir ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya cawan ini berlalu dariku. Lihat, Yesus ingin supaya dia terhindar dari penderitaannya. Tetapi Yesus menyambung lagi, Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak. Nah, inilah doa yang benar. Jadi kalau kita berdoa, kalau Anda minta sesuatu dengan tulus kepada Tuhan, dan sekaligus juga, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, bukan kehendakku. Ini doa orang yang benar, ya. 1 Timotius bab 2 ayat 8, ini saya mengutip, ya. Kutipan bagaimana doa orang benar yang mungkin bisa dikabulkan doanya. Doanya demikian. Paulus mengatakan demikian. Aku ingin supaya di mana-mana seorang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kembali lagi kepada yang di atas ayat 2 dan ayat 3. Bahkan bisa dihubungkan dengan ayat yang pertama. Kita itu berselisih, marah, dan sebagainya. Dan kalau kita berdoa kadang itu ada rasa marah. Bahkan kita kadang doanya itu ada isi mungkin membalas dendam. 1 Timotius bab 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Hendaklah perempuan, ya, wanita, berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti layaknya bagi perempuan yang beribadah. Jadi lihat, kalau perempuan itu, wanita, kalau beribadah ya jangan pakai yang mahal-mahal lah. Ya, seolah-olah nih mau pamer nih. Kadang wanita-wanita, maaf ya para wanita itu kan, kalau sedang memakai mungkin anting-anting mutiara, mungkin juga pakai jam Louis Vuitton lah atau apalah, terus pakai gelang juga dari mutiara, itu kan kadang suka seolah-olah itu menyibak rambutnya supaya kelihatan anting-antingnya, terus juga jam tangannya, dan juga gelangnya itu. Ini loh mahal loh. Nah, kalau berdoa tidak perlu seperti itu. Yang paling penting itu adalah, mari kita kalau mau berdoa, marilah kita berdandan secara rohani, bukan secara jasmani, ya, supaya pamer atau sombong. Di hadapan Tuhan nggak perlulah sombong-sombong. Semuanya dari Dia kok, bukan dari kita. Ya, walaupun kita berusaha mencari, kita bekerja, tapi semuanya itu berasal dari Allah. Ada tertulis, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi, Matius bab 5 ayat 5. Kata lemah lembut ini berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati dapat diartikan sebagai kemurnian atau kelembutan hati. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati dituliskan dengan kata praios, yang berarti juga lemah lembut. Bisa diartikan seseorang yang memiliki penyerahan atau ketergantungan total kepada Tuhan. Jadi, kerendahan hati adalah syarat mutlak, ya, yang Tuhan tetapkan untuk setiap orang yang rindu doa-doanya memperoleh jawaban. Sebab pintu Tuhan terbuka bagi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Lanjut, bab 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di sini Rasul Yakobus itu mengingatkan kita,
orang-orang Israel pada waktu itu dan juga kita sekarang, ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak setia, ya. Ia juga mengingatkan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Karenanya barang siapa bersahabat dengan dunia yang jahat, maka ia akan menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia itu merupakan perzinahan rohani, yaitu ketidaksetiaan kepada Allah dan janji komitmen kita kepadanya. 1 Yohanes bab 2 ayat 15 sampai 17. Bandingkan Yesaya dan Yeremia. Jadi, ya kalau kita mencintai dunia, maka kita itu berzinah secara rohani. Sama seperti kalau Anda menikah, ya Anda punya istri atau suami, lah di tengah-tengah itu Anda mulai melirik sana, melirik sini, bahkan colek sana, colek sini, dan mulai WA-WA-an, dan bahkan mulai sudah pergi bersama, mungkin tidak sampai tidur bersama, Anda di sana itu sudah mulai berselingkuh. Dan kalau sampai tidur bersama, Anda berzina. Nah, itu terjadinya. Kita sama seperti itu. Kalau kita mendua hati, maka akhirnya ya seperti itu, kita berzina secara rohani. Allah tidak akan menerima persahabatan seperti itu, ya, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Nah, ciri-ciri sahabat Allah, ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah rendah hati, ayat 6, tunduk kepada Allah, Yakobus ayat 7, mendekatkan diri kepada Allah, ayat 8, memiliki kesucian hidup, ayat 8. Dalam Matius bab 5 ayat 8 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, kalau sahabat dunia, ya, sahabat dunia, ciri-ciri, ya, bersahabat dengan dunia adalah suka sengketa atau bertengkar, ayat 1, tidak suka berdoa, ayat 2, kalaupun berdoa tetapi juga salah cara berdoa, ayat 3, tidak setia kepada Allah, ayat 4, congkak hati atau sombong, ayat 6. Lanjut ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ini teks ini memang sulit dimengerti, tidak mudah dimengerti, bahkan oleh banyak ahli. Ya, namun kalau kita merujuk pada ayat yang di atas, maka dapat kita mengerti bahwa teks ini mungkin mau mengatakan bahwa Allah yang sudah menempatkan rohnya di dalam diri manusia tidak suka dengan manusia yang berpaling darinya, yang mendua hatinya, yang suka berzinah hati. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita itu lebih besar sebenarnya. Dayanya lebih besar, kuasanya lebih besar. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu juga dayanya lebih besar. Ya. Dan Dia kasih ini, kasih karunia yang Tuhan Allah berikan kepada kita itu berusaha untuk melingkupi dunia ini, melingkupi diri kita. Kita yang berdosa, kita yang sombong, kita yang congkak, kita yang angkuh itu sekarang itu dilingkupi oleh kasih karunia Allah. Dan kita mendapat pengampunan dari Allah sebenarnya. Jadi kenapa kita harus congkak? Kenapa kita harus sombong dan angkuh? Dan Allah tidak suka dengan orang yang congkak, orang yang sombong, dan yang angkuh. Allah sangat mengasihani orang yang rendah hati. Jadi, tunduklah senantiasa kepada Allah, taatilah firman dan perintahnya. Puji, sembah, dan muliakan Dia. Lalu, lawanlah iblis, maka ia akan lari, ya. Lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari dan menjauh dari kehidupan kita.
Ayat 8. Kita langsung loncat. Ayat 7 sudah lewat. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini, dalam ayat 8 ini, kembali Allah mengingatkan orang-orang Israel pada zamannya, dan kita pada zaman sekarang ini, supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita harus lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah juga dekat kepada kita. Nah, bagaimana kita harus dekat kepada Allah? Bagaimana kita harus mengenal Allah? Ya, sering-sering kan kita tidak mampu melihat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, menarik sebenarnya kalau Anda hari ini kalau Anda hari ini ikut misa harian, bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan itu dari kitab kebijaksanaan saya lupa tadi baca. Kitab kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Di situ dikatakan demikian. Saya baca. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Menarik ini sebenarnya. Kita bisa mendekati Allah, mengenal Allah, bahkan merasakan kehadiran Allah. Itu dari ciptaan Allah sendiri sebenarnya. Kita manusia, ya, kita misalnya hidup, kita lahir, itu luar biasa. Pernahkah kita merenungkan bagaimana kita lahir, bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, bagaimana kita bernafas? Pernahkah kita merenungkan alam yang ada di hadapan kita, bunga yang ada di hadapan kita, yang tidak mekar dalam sekejap, tetapi melalui proses, dan prosesnya itu sangat indah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kadang kita lupa. Kadang kita tidak menyadari bahwa alam itu sudah menyiratkan, bahkan sudah mengajak kita untuk mengenal Dia yang menciptakan segalanya. Menarik kalau sebenarnya ada Kongzi, bukan Kongzi, bukan Kongfucu, tapi Lao Tzu. Ya, Lao Tzu itu dalam kitab Tao Te Ching, ya, Tao Te Ching itu dia mengatakan bahwa matahari, bumi, segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Lao Tzu itu ada sebelum Yesus, sudah lama sekali, dan dia mampu merenungkan, bahkan mampu menyadari kehadiran sesuatu yang ilahi dari ciptaan, dari segala sesuatu yang dia lihat. Ya, dari gunung, dari air, dari langit, dari bumi, dan sebagainya. Itu luar biasa. Karena itu, maka sucikanlah hidup kita, sucikanlah tangan kita, tahirkanlah hidup kita dari orang-orang berdosa. Kita harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang berdosa, supaya kita tidak terpengaruh dari dosa-dosanya, tetapi kita punya kewajiban mempertobatkan mereka, ya, bukan terpengaruh oleh mereka. Janganlah hati kita mendua. Janganlah kita menyembah Allah-Allah lain kecuali Allah Tuhan kita. Bab 9 dan ayat 9 dan ayat 10 kita jadikan satu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan
Ia akan meninggikan kamu. Kembali ayat ini mengingatkan kita supaya kita menyadari akan kemalangan kita. Kita ini adalah orang-orang yang malang. Karena apa? Kita itu seperti ayat pertama itu suka bertengkar, suka bersengketa, suka mencari-cari persoalan. Hidup kita juga tidak mudah, ya. Kalau kita berdoa sesuatu demi keinginan kita sendiri, bahkan doa kita itu tidak dikabulkan dan sebagainya. Nah, kita ini adalah orang-orang malang. Kita ini orang-orang yang berdosa. Apalagi kalau kita sudah bersahabat dengan dunia, ya sudah, kita ini orang berdosa. Kita sama dengan orang Israel, yaitu orang pembuangan. Karena kita bukan berkecimpung, kita sudah jatuh ke dalam lumpur kedosaan. Dan kalau sudah tercampur, terjerumus di dalam lumpur kedosaan itu sangat susah. Ya. Saya pernah bermisi di Papua, di sungai. Waktu itu saya itu tinggal di pinggir pantai, harus melewati sungai-sungai. Kalau air sungai itu surut, tidak bisa jalan, itu agak sulit, ya kadang harus melewati lumpur. Kalau sudah masuk ke dalam lumpur, kaki kita itu sulit kita akan naikkan kaki kita. Sulit kita untuk melangkah. Ya. Kita itu akan kesulitan. Karena itu, kalau kita jatuh ke dalam dosa, apalagi sudah sudah bergumul dalam dosa itu sudah tercebur masuk ke dalam kubangan dosa itu, kita sulit nanti untuk keluar. Dan satu-satunya adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu. Selanjutnya kita lihat, dan hendaklah tertawa kedagingan kita ganti dengan ratap tangis pertobatan atas segala dosa dan kejahatan kita. Dan sukacita duniawi kita hendaknya diganti dengan duka cita penyesalan atas segala perbuatan yang menyakiti hati Tuhan di masa yang lalu. Dan kemudian mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik melalui bacaan perikopa kita pada malam hari ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari dari mana datangnya sengketa. Ya, dari hawa nafsu kita sebenarnya. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, marah dan sebagainya. Ya, percekcokan, perselisihan itu. Kadang kita punya kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kedua, berdoa. Kadang kita berdoa tidak mendapatkan apa-apa karena kita itu salah berdoa. Ya. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa hendaklah kita jangan menjadi sahabat dunia. Jadikanlah diri kita itu sebagai sahabat Allah. Kalau kita menjadi sahabat dunia, maka kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Kita berzina. Ya, kita berzina rohani, berzina kepada Allah. Yang keempat, Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Yang kelima, mari kita mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah, mensucikan hati kita kepada Allah, sucikan hati kita dari nafsu-nafsu liar kita, nafsu-nafsu yang mengganggu kehidupan kita, yang dapat menyebabkan kita jauh dari Allah. Ya, kita masing-masing punya nafsu. Saya tidak tahu Anda punya nafsu apa yang mungkin saat ini Anda sedang bergumul untuk menjauhkan nafsu-nafsu itu dari diri Anda. Dan yang paling penting adalah mari kita
rendah hati di hadapan Allah. Rendahkan diri kita, karena Allah itu maha besar, Allah maha baik. Dari Dialah segala-galanya, dan kita adalah juga ciptaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ini yang dapat saya sharingkan, semoga berguna, dapat membantu Anda di dalam merenungkan kehidupan Anda pada kesempatan saat ini. Terima kasih. Yuk, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi Anda. Itu artinya Tuhan melindungi Anda. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yeja. 谢谢唐神父。 Apakah tadi PPT-nya, sharing saya sudah bisa kelihatan semua ya? Jelas, Pastor. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pastor Adi, untuk renungan yang sangat jelas pada malam hari ini. Baru kali ini kami mendapatkan renungan yang dikupas satu persatu, ayat per ayat. Dan ini membuat jadi tambahan bagi pengetahuan rohani kami, Pastor. Hawa nafsu itu harus dikontrol. Itu ya kita sebut dengan penguasaan diri. Apabila tidak dikontrol, maka hawa nafsu ya itu akan menguasai seluruh keinginan tubuh jasmani dan jiwa kita. Roh, jadi membuat roh yang ada dalam diri kita itu menjadi kerdil, dan kita tidak akan mampu melawan hawa nafsu dan segala pengaruhnya. Dan itu membuat kita terpuruk dalam dosa. Seperti ada yang katakan, jangan main api terbakar. Oleh karena itu kita harus memikirkan hal-hal yang rohani. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tubuh dan jiwa kita akan hancur juga kalau kita meninggal. Hanya roh kita yang akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau dari perikop ini, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, kalau kita sudah tahu akhirnya di kehancuran, janganlah pilih itu, tapi kita pilih, kita berbalik, bertobat kepada Tuhan, dan bertobat bukan hanya setengah-setengah. Tuhan minta pertobatan kita secara utuh. Apabila kadang-kala kita jatuh, kita jauh dari Tuhan, Tuhan pasti akan bisa panggil kita lewat mungkin teman kita, keluarga kita. Coba kita ingat cinta kita mula-mula kepada Tuhan, itu akan membuat kita mendekat lagi kepadanya, merasakan kasih-Nya. Dan itu tidak gampang. Kita mohon Roh Kudus untuk pimpin kita, dan Dia akan pimpin kita dalam segala kebenarannya. Demikian, Pastor.